Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Laris Kamis. Ini adalah acara perdana yang dipersembahkan oleh reseller.com dan kali ini bekerja sama dengan Madu Primari. Saya Kevin Wu selaku CEO dari reseller.com menyambut ya Bapak Ibu semua dalam acara hari ini. Yang tujuannya acara Laris Kamis ini adalah sebenarnya permintaan dari para reseller kami yang ingin berinteraksi langsung dengan brand, produk, atau bahkan pelaku, yaitu pebisnis, dan dalam hal ini, hari ini kita ditemani oleh langsung dari CEO-nya Madu Primary. Ya tentu saja bagi sebagian besar rakyat Indonesia sudah tahu apa itu madu, tetapi saya sendiri tadi ketika berinteraksi dengan Pak Dandi, masih banyak sebenarnya hal-hal menarik yang bisa kita gali dari produk madu ini. Ya tentu saja di sini kesempatan bagi teman-teman selaku reseller yang bisa mengetahui lebih dalam bukan hanya produknya, tetapi juga mungkin dari segi bisnisnya, peluangnya, dan potensi-potensi lain yang akan coba nanti dijabarkan oleh Pak Dandi. Nanti acara akan kita bagi jadi beberapa sesi. Pertama nanti beliau akan menyampaikan presentasi kurang lebih 20-30 menit, tapi nanti silakan kalau teman-teman masih tertarik, ayo kita gali lebih dalam. Kemudian sesi berikutnya kita nanti juga buka kesempatan untuk yang bertanya. Nah, yang menarik lagi di penghujung acara nanti bagi teman-teman yang beruntung ya akan diberikan free produk untuk bisa mencoba langsung ya produk ini dan tentu saja kalau sudah tahu lebih lanjut, nah kita bisa ini nih, kita bisa apa namanya lebih dalam ya, lebih tahu, lebih paham produk. Nah, kalau memang kita sudah ngetes langsung ya produknya bisa kita langsung tes, tentu kita bisa merasakan manfaatnya bukan katanya ya. Jadi selamat datang sekali lagi. Saya persilakan untuk Pak Dandi mempresentasikan produk Madu Primary ini. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Kevin, saya panggil Abang aja ya. Siap. Perkenalkan saya Dandi, nanti akan ada beberapa slide presentasi, tapi sebelumnya kenapa kita harus mengenal madu? Nanti akan saya jelaskan juga, karena yang pertama, madu ini sudah ada di bumi sejak ribuan tahun lalu, dan sudah menjadi sebuah minuman atau salah satu hasil dari alam yang memang sangat baik buat tubuh kita. Rasanya tidak ada yang bisa menyangkal bahwa madu ini adalah bagus buat tubuh kita kan. Nah, itu jadi menjadi alasan saya beserta teman-teman peternak ini ingin kembali mengangkat kehebatan madu, khususnya madu Indonesia. Karena di Indonesia ini vegetasinya luar biasa, yang saya maksud vegetasi tanamannya, karena si madu ini dihasilkan dari nektar yang diambil oleh lebah. Jadi kalau tidak ada tanaman, tidak ada hutan, tidak ada bunga-bungaan, omong kosong kita bicara tentang madu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai presentasi saya, tapi ini juga sekedar obrolan saya saja. Saya bukan ahli lebah, bukan ahli madu, hanya kebetulan 3 tahun terakhir ini saya menyenangi lebah dan lebih menyenangi madunya. Silakan. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya Dandi Budiman, saya tinggal di Kabupaten Bandung Barat atau lebih daerah Cimahi, tapi masih masuk ke Bandung ya, tepatnya di Jalan Darul Fikri nomor 27. Kemudian mencari komunitas, saya saat ini tergabung di API, Asosiasi Perlebahan Indonesia, dan ILMI, Inspirator Lebah Madu Indonesia. Mereka di komunitas ini bersama saya ini adalah para peternak, para peneliti, para ahli perlebahan Indonesia. Jadi dalam medsos ini dari COVID ini ya, jadi tahun ini agak jarang nih kita ketemuan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mengenal beberapa jenis madu.
pada saat kita menawarkan madu atau kita akan membeli madu, saya yakin satu hal yang ada muncul pertanyaan pada saat kita membeli, misalnya membeli daging ayam lah, atau minuman ya, minumannya Coca-Cola atau apapun yang lain, minuman yang kalengan begitu. Pernahkah kita bertanya, ini asli atau palsu? Dagingnya asli atau palsu? Tidak ada ya, tidak pernah katanya. Tapi kalau di madu selalu begitu. Kenapa? Karena di kita kebanyakan dipalsuinnya. Kalau di teman-teman dari Jerman, sebelum pandemi mereka berkunjung ke sini, saya sampaikan bahwa masalah di Indonesia adalah kita harus bertanya dulu asli atau palsu. Mereka keheranan begitu ya. Kenapa sampai ada pertanyaan begitu? Saya bilang ya di Indonesia pintar-pintar. Banyak orang yang jago membuat madu palsu. Nah, kemudian juga kita ada mitos nih. Kadang-kadang dibilang katanya madu di koloninya, di stupnya itu semut adalah salah satu dari musuh kita, musuhnya si lebah. Jadi semut itu jadi hama di sana. Artinya di sarangnya aja suka, berarti madu asli itu juga disukai semut. Madu palsu saya nggak tahu ya. Palsu saya sebut ya. Tapi kalau kami suka bercanda, kalau ada madu nggak dikerubungi semut, semut aja nggak suka. Kalau kawan saya, guru saya di perlebahan suka main-main dia sama lemon itu. Sorry saya dari tadi bilang ini ya merek-merek ya, tapi nggak apa-apa ya. Sama lemon ataupun jenis-jenis deterjen lain itu kalau digoyang heksagonal juga loh, jadi nggak bisa dipakai itu. Kemudian katanya madu asli itu nggak menggumpal. Saya bilang itu atau dari beberapa jenis bunga itu lama-kelamaan menggumpal. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Kemudian mengkristal itu juga tidak bisa dijadikan patokan. Beberapa jenis madu misalnya dari bunga kaliandra itu mengkristal. Bahkan di luar katanya madu yang mengkristal itu lebih mahal. Jadi tidak bisa dipakai patokan. Kemudian dan yang terakhir katanya madu kalau yang asli itu dibawa ke rumah piring terbang ya. Karena istri yang di rumah ngamuk katanya. Itu rata-rata dijadikan candaan buat mengenal asli apa. Jadi madu asli seperti apa sih? Madu asli ini butuh pengalaman dari kita sebagai konsumen. Dari wanginya, dari rasa di tenggorokan dan rasa di perut itu yang susah disampaikan. Meskipun pada akhirnya ya kalau kita bawa ke lab akan terlihat. Tapi ya masa kita tiap kali beli madu mesti ke lab ya. Itu masalah juga di kita. Oke, lanjut. Sehingga kadang-kadang suka dibilang katanya kalau madu asli, lihatlah orang yang jualannya mesti bengkak dulu oleh sengatannya. Nah, saya punya foto ini, foto saya waktu bengkak. Jadi kalau saya jualan, saya bilang kalau ada yang nanya, yang bertanda seperti itu, saya lihatin ini foto saya nih waktu bengkak gitu ya, bertanda jadi. Oke, lanjut. Hingga kami sepakat di peternak perlebahan di Indonesia di komunitas API dan ILMI tadi, sudah kita tidak akan bilang madu asli, tapi kita bilang madu murni. Apa bedanya? Jadi madu murni itu rawhani ya. Jadi begitu dari peternakan diambil dari sarangnya, disaring, sudah tidak ditambah apa-apa lagi. Itulah madu murni. Kalau madu asli bisa jadi mereka tambahkan misalnya dengan herbal, dengan obat-obatan lain, dan itu bukan tidak boleh. Tapi bahasa kami kita bedakan. Kalau yang kita jual ini adalah madu murni, tidak ditambah apapun, tidak diperlakukan hanya sekedar penirisan saja, penyaringan saja, dan itu langsung dikemas. Sehingga kadang-kadang kita dalam satu botol ini bisa ada gembungnya, ada gasnya gitu ya, karena kadar air belum turun. Kira-kira itu. Jadi kita sepakati bahwa yang kita akan jual ini teman-teman nanti adalah madu murni, madu yang langsung dari peternakan, hanya sekedar diperas ataupun dicacah, ditiriskan, dikemas, sudah selesai. Oke, lanjut. Nah, saya ingin juga sampaikan ke teman-teman bahwa madu yang kita minum itu, kalau lihat kita di kemasannya, itu seharusnya ada keterangan dari lebah apa. Karena lebah di Indonesia yang termasuk lebah madu, yang madunya bisa kita ambil, itu ada 4 model.
Yang pertama lebah mellifera. Lebah mellifera ini saya suka sebut bahwa ini lebah modelnya kayak ayam boiler lah, ayam negeri. Datangnya dari Eropa memang, makannya banyak, harus dipindah-pindah nih si koloninya, di mana ada bunga randu sedang panen, kita bawa ke sana, dibiarkan 1 bulan baru dipanen. Ada bunga rambutan, kebun rambutan yang mau panen, yang berbunga, kita bawa ke sana, dan seterusnya. Makanya si mellifera ini nektarnya macam-macam. Kadang-kadang disebut ada lebah mellifera, nektarnya randu, nektarnya rambutan, nektarnya kaliandra, ada multiflora, bahkan dari rumput suket itu ada juga yang dihasilkan. Yang kedua dari lebah serana. Nah, lebah serana ini saya suka bilang ini seperti ayam kampung, lebah asli Indonesia, galak dan liarnya masih ada, seperti ayam kampung di kita kan, ada kadang-kadang dilepas gitu aja. Nah, ini tidak seperti mellifera, dia menetap diam. Kalau kita koloninya ada di kebun A, ya sudah di kebun A saja. Disitulah kita tanam berbagai vegetasi, misalnya pohon kaliandra, bunga matahari, dan sebagainya. Nah, serana ini dari sisi harga memang lebih tinggi, karena yang namanya ayam kampung kan, lebih tinggi daripada ayam boiler. Berikutnya ada dorsata. Dorsata itu lebih gede tuh. Dorsata ini madu hutan. Madu yang sampai saat ini belum ada peternak yang mampu untuk menjinakkannya. Jadi ini buruan. Kalau dibilang tadi ayam negeri, ayam kampung, yang ini ayam hutan lah. Jadi kalaupun ada, ini harganya biasanya lumayan mahal juga dibanding mellifera. Kadang-kadang juga lebih mahal dari serana, yang dorsata. Atau dikenal juga dengan madu odeng misalnya. Itu odeng itu kata lain dari dorsata. Atau mungkin kawan-kawan pernah minum madu hutan dari sialang. Itu terkenal di Sumatera. Kenapa disebut sialang? Karena pohonnya itu selalu ada elang. Kenapa ada elang? Elang suka madu. Jadi setiap kali ada elang berputar-putar di atas pohon itu, di situ pasti ada madu yang bisa diburu oleh para pemburu madu. Sehingga disebutlah pohon sialang, pohon si elang gitu tadinya katanya, dari Sumatera. Dan terakhir, dari ketiga yang ini, mellifera, serana, dorsata ini semua menyengat, punya penyengat. Dan sekali menyengat mereka mati karena tercabut si sengatnya dari perutnya, lebah kerjanya nih. Yang terakhir ini ada satu yang kecil tapi jagoan, namanya trigona, atau disebut juga lebah teuel, atau orang Sunda bilang teuel, orang Jawa bilang kelenceng, atau ada lagi yang bilang, tapi kebanyakan sekarang udah pada mengenal trigona. Trigona ini unik, kecil, sebesar semut, warna hitam, tidak menyengat, tapi dia suka rambut. Kalau kita panen rambutnya agak kribo-kribo gitu, suka dia sekali masuk. Kemudian senang ke lubang hidung, lubang telinga gitu. Makanya kalau panen kita tetap pakai pengaman. Trigona tidak menyengat. Trigona ini dijuluki madunya the mother of medicine, karena kandungan propolis dengan bipolarnya itu paling tinggi di antara yang lain. Sehingga kalau teman-teman semua disajikan 4 jenis madu, pilihlah trigona. Meskipun trigona ini ada yang asam, rasanya asam kecut, jadi tidak semua madu manis ya. Madu memang ada yang pahit, ada juga yang asam. Tapi tidak semua trigona asam. Kalau trigona levisep, namanya ada jenis trigona levisep itu asam. Tapi kalau dari Giroy, yang dari Sulawesi, yang kemarin sempat viral setelah diteliti oleh direkomendasikan sebagai anti COVID yang paling bagus, itu Sulawesi yang ngeluarin. Itu Giroy dengan Itama. Itu ada pahit sedikit ya. Oke, lanjut. Jadi ada 4 jenis lebah. Nah, itu gambar-gambaran kira-kira dorsata itu pohonnya seperti itu. 40-70 meter di atas permukaan tanah. Pemburunya taruhan nyawa, karena selain dia bisa jatuh dari ketinggian, juga sengatan dorsata itu luar biasa. Sekali lebah itu menyengat di kulit kita, maka si fenomnya itu memancarkan bau yang menyebabkan teman-temannya tadi semacam radar begitu. Jadi teman-temannya mengikuti bau tadi, bekas yang pertama. Jadi yang pertama ini volunteer pertama, nancep, mati. Nah, teman-teman yang lain akan mengejar ke bau yang itu. Jadi kalau kita sudah kena sengatan pertama itu diusahakan segera ngambil dedaunan dan digosok bekasnya supaya baunya hilang. Kalau enggak, teman-temannya datang semua. Nah, kalau serana, kandangnya seperti itu bisa meletak. Nah, itu mellifera itu yang berjajar, kadang-kadang warnanya dikasih warna cerah. Kenapa? Karena bisa jadi saya misalnya punya 100 koloni, tetangga saya, teman saya naruh juga nih di sebelah saya. Di sebelah saya naruh, warnanya dia merah semuanya. Nah, yang terakhir itu trigona. Trigona bentuknya kotak-kotak kecil. Saya pun kalau jalan-jalan di kandang trigona tanpa pengaman nggak masalah, karena dia tidak menyengat, dan lubang madunya atau wadah madunya itu lucu seperti kelereng gitu ya, beda dengan lebah pada umumnya. Oke, lanjut lagi. Saya agak kebut ya biar nanti banyak tanya jawabnya. Nah,
Sehingga madu pada saat kita masukkan ke dalam botol, kita kemas, itu warnanya macam-macam. Bisa jadi ada yang pekat kecoklatan, ada yang bahkan ada yang kuning tuh, itu namanya dari bunga kaliandra itu selalu kuning dan wangi manisnya khas. Kemudian ada yang sampai kehitaman, sehingga suka ada yang disebut madu hitam. Tapi sebetulnya kalau bagi kami peternak, madu itu tidak ada yang, bukan tidak ada, kami belum menemukan yang hitam, pekat. Yang ada coklat tua, itu ada. Itu pun dikarenakan biasanya dari sarang yang sudah tua, ataupun jenisnya dari trigona. Kemudian madu yang kami jual, itu adalah madu dengan satuan liter. Kenapa kita pakai liter? Karena kita ingin kemasannya tampil cantik. Kalau pakai kilo, itu botol yang 1 liter itu tidak akan penuh. Kalau produk-produk lain supaya terlihat botolnya tidak penuh gitu ya. Memang salah satunya adalah untuk menjaga apabila ada pembentukan gas, tapi kami lebih menginginkan konsumen menerima botol penuh gitu, sehingga kita pakai liter. Tapi kalaupun ditimbang itu ada satuannya sudah kita hitung juga bahwa 1 liter madu di kita rata-rata itu 1,4 kilogram, jadi setara. Nah, kalau lihat harga, kalau yang membanding-bandingkan, samakan dulu ya, jangan disatukan 1 liter sama dengan 1 kilo beda. Oke, lanjut. Nah, di samping itu sekarang juga lagi tren ya, apalagi teman-teman yang main Instagram itu mengendorse para bintang untuk memakan madu dari sarangnya langsung. Kenapa sih? Ini sebetulnya salah satu keinginan untuk mendapatkan madu yang murni, madu yang asli lah katakannya, murni, jadi benar-benar dari sarangnya. Nah, madu sarang pun juga kami produksi kalau memang bentuk sarangnya sedang bagus. Ada produksi sarang bagus. Nah, kalau yang kami jual itu sarangnya dari jenis serana. Ada lagi satu sarang yang dari Malifera yang penampakannya memang bagus sekali, rata gitu seperti roti ya. Kami jarang menjual yang itu, tapi kami yang serana karena kami punya tim, punya kawan-kawan yang serana. Jadi kami selalu mendapatkan madu sarang itu dari madu serana. Serana penampakannya tidak sebagus Malifera, tetapi dari sisi legit, dari sisi rasa, kalau lidah saya sukanya serana. Wanginya juga luar biasa. Boleh ditelan, ini sebetulnya berbagai pendapat, karena ini memang mengandung zat lilin. Kata ada yang bilang jangan ditelan, boleh ditelan. Kalau saya jadi makan, kita ingin propolis dengan masuk ke dalam mulut kita, diserap, ya, saya makan permen karet. Nah, setelah itu tidak, karena kita menelannya jadi tidak nyaman, agak gatal di kerongkongan, kita buang aja di lembut. Bisa itu. Memang ini enak disajikan, dihidangkan apabila kita ada tamu ke peternakan, nah disajikannya ini terlihat betul-betul fresh gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada hasil lain, namanya bipolen. Bipolen itu sebetulnya setiap madu itu ada bipolennya ada. Tetapi kalau kita perhatikan si lebah itu keluar masuk ke dalam kandang, itu di kakinya biasanya dia bawa tuh. Memang ini biasanya dijadikan makanan mereka atau dijadikan media untuk pembuatan sarang. Nah, oleh para peternak, si bipolen itu di pintu sarang itu dibikin trap, sehingga pada saat masuk dia terpaksa menggesekkan kakinya, sehingga bipolennya jatuh. Bipolen itu serbuk sari bunga, ya. Oke, boleh di-play aja videonya. Nah, jadi si lebah ini pada saat dia ngambil, itu si kakinya itu, mulutnya, sumutnya itu ngambil nektar. Nah, bipolennya itu tersangkut, seolah-olah tersangkut, tapi sebetulnya memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si kakinya itu ada sendok-sendok untuk mengambil bipolen. Nah, bipolen ini luar biasa manfaatnya bagi kita. Kita jual juga dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk serbuk. Jadi tinggal diminum saja sebagai nutrisi tambahan buat kita. Nah, saya sampaikan di video ini adalah bunga matahari yang ada di ITB, di Jalan Ganesha Bandung, Dago. Jadi saya ambil foto ini ketika belum pandemi ya, pada saat Car Free Day. Jadi kalau teman-teman punya halaman, sebaiknya tanam bunga lah. Bunga matahari, ada air mata pengantin namanya yang bagus. Sehingga lebah-lebah itu bisa makan di sana. Dan kalau ada lebah di rumah kita, mencirikan lingkungan kita sehat. Ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ada turunan lain dinamakan propolis. Nah, propolis sedang naik daun ya, tapi yang ini yang kami jual ya dari guru saya di Bogor. Ini propolis katulistiwa namanya. Jadi bukan propolis luar ya.
Jadi propolis ini diambilnya dari trigona, dari sarangnya trigona diolah, muncullah sebuah ini propolis. Manfaat propolis Google aja ya. Ini sudah sangat dikenal. Minumnya hanya cukup 2 tetes per hari atau dicampur dengan minum dan sebagainya. Oke, kita punya apa lagi? Setelah propolis. Nah, ini ada proses panen yang tadinya saya ingin live nih ceritanya dari tempat panen. Cuma ternyata waktu panen maju dan hari ini pun memang kalaupun hari ini saya live, cuaca baru saja hujan di Bandung ini. Ini panen prosesnya di Bogor. Tadi saya salah, bukan di Bogor ini. Jadi prosesnya seperti ini. Ini yang sedang panen Ketua Umum Ilmi juga termasuk mentor saya. Kalau beliau jangan diturut ya, tidak pakai pengaman. Meskipun Kang Debi ini selalu bilang kalau kami sedang pelatihan, buka aja, jangan, bahkan sarung tangan pun biasanya nggak usah dipakai. Biasakan kita disengat, karena sengatan lebah itu ada memang venom itu racun, tapi racunnya itu bagus, racun yang bagus buat kita. Tapi sarana ya, kalau Dorsata mah jangan, bisa tumeng kita, bukannya sehat. Jadi proses panen seperti ini, biasanya kalau vegetasi bagus, ini 2 bulan sekali. Satu koloni ini bisa sampai 2, bahkan ada yang 5 kilo menghasilkan madu. Itu yang super istilahnya. Berikutnya, video berikutnya. Boleh yang ini dilewat aja. Nah, ini proses panennya. Jadi pada saat panen itu tidak seluruhnya kita ambil madunya. Kenapa? Karena madu ini sebetulnya makanan lebah kan. Kita minta. Itu yang namanya minta, jangan orang sudah bilang calutak ya, apa maksudnya nggak tahu diri. Jadi sisakan, lalu disisakan untuk si koloni tersebut. Koloni itu kan masih tetap butuh makan. Kemudian ada telur dan juga larvanya di dalam sarang ini. Jadi kalau sarang-sarang yang dijual itu memang sudah tidak ada larva dan telurnya. Tapi pada saat panen ini si larva dan telur itu ditempel lagi. Nah itu sisanya itu dikembalikan ke sarangnya. Atau kita misalnya ada 8 sisiran. Nah, yang kita panen hanya 6 sisiran. Yang sisanya itu tetap ditaruh di kandangnya, di koloninya. Kami sedang merintis juga, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Nanti ada wisata lebah. Jadi teman-teman bisa langsung panen, bisa mengetahui tentang budidayanya. Meskipun kalau ingin pelatihan tentang madu itu paling tidak 3 hari kalau ingin serius. Tapi bisa saja dalam 1 kunjungan kita sekedar mengenal ya. Dan yang paling penting bagi teman-teman, nantinya begitu kita ketemu madu murni, sebelum minum itu diwangiin dulu. Jadi kalau kita buka botolnya, diwangikan dulu, nah, kemudian minumnya pelan-pelan, dikumurkan di sela-sela gigi. Setelah itu baru ditahan di kerongkongan dan telan perlahan. Nah, jadi memori otak kita mengenal, oh madu itu seperti ini. Meskipun suatu saat nanti Anda semua ketemu madu di Australia, madu di Belanda, madu itu ada sifat dasar yang khas, ada aroma yang nggak bisa dibohongi. Sehingga pada saat ketemu madu yang kaleng-kaleng, kita akan menggernyitkan dahi, ya kok gini sih, gitu ya madunya. Meskipun saat ini Anda minum madu malifera nih, nanti ketemu Cerana, tapi ada satu kesamaan dari semua madu itu. Oke, lanjut. Terakhir, masih ada nggak bahannya? Oke, habis ya. Baik, kita kembali, Bang Kevin, kita buka diskusi aja, karena kalau saya terus yang bicara, nanti saya kayak tukang obat. Baik, ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Dandi atas penjelasannya. Jadi, nah ini menarik sekali ya, khususnya bagi teman-teman yang belum pernah melihat proses. Saya baru kali ini juga nih ya, lihat prosesnya nih. Kemudian juga kita juga jadi tahu ya bahwa ternyata madu itu saya sendiri baru tahu Pak. Ada tadi apa? 4 atau 5 tadi Pak ya kelompok besarnya ya. 4 yang dikonsumsi ya. Nah, yang diproduksi oleh madu primari itu yang mana Pak? 4-4-nya? Nah, karena vegetasi di lingkungan kami Kota Bandung ini juga terbatas, akhirnya kita juga masuk ke sebuah komunitas namanya Urban Bee. Kalau kemarin-kemarin kan ada urban farming ya, kita bercocok tanam di halaman rumah. Kalau kita masuknya urban bee sekarang. Nanti pun akan saya lihatkan, saya punya 2 koloni nih di rumah saya nih. Ada 2 koloni kita pelihara. Nah, kalau ditanya produksi kita apa sih, yang kita punya hanya Serana sebetulnya. Trigona ini kita pelihara tapi produksinya belum bagus.
Nah, Oke. kenapa saya akhirnya pada lengkapnya semuanya ada, ya itulah fungsinya komunitas. Di komunitas kami itu kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, segala macam. Mereka di daerah terpencil tidak sulit untuk mengembangkan, maksudnya sulit untuk menjual juga. Dan kami tahu kualitas mereka itu bagus. Nah, karena itu kadang-kadang suka kita tanya nih, Bang, harga berapa sekarang? Dia bilang harga 200.000 per kilo atau 100 misalnya per kilo. Kita kasih tahu, Bang, itu kemurahan. Kita jual di sini bisa 200 kok. 150 ya. Jadi aneh justru jual beli di madu itu. Orang jual 100 kita bayar 150. Karena kita tahu kualitas dan dia berhak untuk mendapatkan lebih gitu ya. Dan oleh kita dikasih tahu bahwa harga jual kita di klien sekian. Kenapa? Karena khasiatnya kita berani munculkan begitu ya. Dan Bang Kevin dia lebih paham lagi. Kita masuk ke segmen pasar memang mahal. Madu itu mahal memang iya, karena produksinya sulit. Kemudian kita juga mendapatkannya itu betul-betul berharap kepada si lebahnya. Kita tidak bisa apa-apa kecuali hanya sekedar upaya menanam bunga. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi begitu. Ya, ya. Nah, pertanyaannya lagi, karena ini kan sifatnya alam ya, Pak ya. Betul. Nah, bagaimana madu primari ini mengontrol output dari produksinya supaya konsisten? Satu dari sisi kualitas, kedua dari sisi kuantitasnya, Pak. Gimana cara menjaganya? Ya, dari sisi kualitas, kita akhirnya sekarang punya pelanggan-pelanggan, teman-teman yang bisa masuk ke kita kayak Malifera nih. Saya nggak punya Malifera. Saya punya teman di Jawa Timur. Dia peternak sekaligus grosir. Nah, Malifera pun musiman. Kalau kita ingin, nah sekarang ini lagi musimnya rambutan nih. Rambutan keluar karena baru selesai kan kemarin bunganya. Tapi nanti beberapa bulan kemudian nyari rambutan nggak ada. Kita bisa nggak ada. Jadi pada akhirnya di satu sisi dari sisi stok kita bisa jadi suatu saat nggak ada. Tapi di sisi lain pada saat kita jualan dengan menyatakan tidak ada, apa namanya Bang ya? Teorinya di marketing tuh kalau kita ini kayaknya limited edition gitu. Jadi makanya kalau mau cepet-cepetan, nah akhirnya begitu. Tapi kalau kita tidak dibuat-buat, kalau madu itu ada, saya bilang tidak ada. Sehingga tapi pengalaman saya selama 2 tahun ini pelanggan, akhirnya inden dia. Pokoknya saya minta madu Kaliandra misalnya. Nanti kalau pas musimnya saya tawarin ya oke. Nah tapi pun kami menjaga apabila akhirnya kita pada saat stok melimpah, kita menjaga seperti bulog lah. Sama teman-teman kita sepakat, yuk kita yang punya uang beli aja dulu beli, tapi harganya jangan dimurahin, tetap aja mahal, tetap segitu. Tapi kita taruh di gudang masing-masing. Perlu diketahui madu itu madu murni, sebetulnya semua sepakat, peternak maupun para ahli itu tidak ada kadaluarsanya, Bang. Sungguh sangat aneh, orang-orang BPOM nih pasti akan, nggak bisa makannya harus ada kadaluarsanya, tapi madu nggak bisa. Tapi kami tentu nggak bisa begitu juga, makanya di sini oleh kami ada masa expire-nya. Tapi juga jadi candaan kalau beli misalnya ini 330 mili 1 bulan nggak habis, madu untuk diminum bukan untuk dipajang. Saya bilang begitu. Ya, siap. Oke, silakan kita buka kesempatan bagi teman-teman yang pengen gali lebih jauh, bisa tanya langsung. Kebetulan Pak Dandi nih standby di sini ya. Silakan mau via chat boleh, mau direct video juga boleh, silakan ya, kita buka teman-teman ya. Sambil nunggu pertanyaan, nanti yang pertanyaan dan pesertanya keren dapatnya madu Kaliandra nih, warnanya yang kayaknya hadiahnya seperti yang aneh. Kalau madu warnanya coklat ya, ini saya yang kuning nih ya. Waduh, terima kasih nih ya. Nah, ini udah ada pertanyaan nih Pak Dandi di chat ya. Halo Pak Dandi, amankah madu untuk penderita diabetes, Pak? Nah, monggo, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sering kali saya dapatkan. Saya hanya bisa menjawab dari testimoni beberapa teman yang dia sendiri mengalami atau orang tuanya mengalami diabetes. Selama itu madu murni dan selama itu konsultasi ke dokter dinyatakan aman, itu aman. Gitu. Tapi ada juga teman saya yang tanpa konsultasi ke dokter dia minum aja madunya, itu juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi karena saya tidak punya kapasitas sebagai dokter, saya juga tidak begitu tahu tentang diabetes itu seperti apa. Sebaiknya memang penderita diabetes ini konsultasi dulu ke dokter. Tetapi juga
saya perhatikan nih teman-teman yang konsultasi, ada dokter yang menyatakan boleh karena dokternya tukang minum madu dan dia tahu madu murni. Ada yang menyatakan tidak boleh. Yang saya pikirkan, yang bilang tidak boleh itu dokternya kebetulan minumnya madunya tanda kutip ya, saya nggak ingin menjelekkan produk lain, tapi mungkin madunya bukan madu murni atau kurang murni begitu. Saya kira jawabannya baru bisa begitu, Bang. Oke, berarti dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan ya dari apa yang tadi Pak Dandi katakan, dengan kata lain, kalau minumnya madu primari harusnya aman, gitu Pak ya? Mudah-mudahan. Beberapa kawan saya yang minum aman. Ya, baik. Nah, ini jadi terjawab ya. Jadi tapi tentu tadi bijak sekali ya Pak Dani mengatakan ada baiknya juga dikonsultasikan dulu kepada dokter dan kepada penderita ya. Tetapi secara produsen testimoni yang diterima itu aman ya. Untuk madu primari nih, yang lain kan kita nggak tahu keasliannya, kita nggak tahu. Atau kemurniannya ya kita nggak tau Pak ya. Nah, kalau kita ngomong komposisi Pak, ini numpung, tapi kita masih menunggu ya. Silakan kalau teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Tapi sambil menunggu, Pak, boleh nggak sharing tentang komposisi, Pak? Apakah yang disebut madu murni di madu primari ini 100% atau ada tambahan-tambahan tadi, apakah pengawet, ataukah pewangi, atau pewarna, atau apa, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami di Asosiasi Peternak Lebah, di dua asosiasi itu dengan isinya peternak dan para ahli se-Indonesia, itu sepakat bahwa madu, kalau Anda mau menjual madu murni atau memproduksi madu murni, syaratnya adalah tidak mencampur apapun. Jadi saat ini saya panen nih, panen madu, misalnya nih, saya baru panen yang hari Minggu kemarin, ya sudah ini saja, paling ditiriskan itu kalau ada yang mau dibotoli seperti ini ya si madu murninya biasanya kita cacah disaring, dibiarkan 24 jam sehingga si madunya turun. Setelah itu kemas sudah, tidak ada apa-apa lagi. Kira-kira hanya kalau tadi nanya komposisi ini secara lab apa, saya harus buka prelimbon dulu. Yang jelas ada kalau di BPOM di lab untuk SNI standar madu Indonesia itu ada beberapa enzim yang harus ada tuh di madu. Jadi ini yang biasanya mentok pada saat ketemu dengan madu palsu atau madu oplosan, itu enzim itu nggak keluar. Maaf saya lupa nama enzimnya apa. Kira-kira itu. Oh, jadi tadi ya dengan disebutnya madu murni berarti 100% bahan yang dihasil panen itu tadi kalau mau di dalam bentuk sarang seperti itu. Kalau mau bentuk dalam cairan itu dicacah lalu didiamkan tetes 24 jam baru itu ditutup Pak ya? Iya, saya lupa. Yang saya bilang barusan itu sistem yang Serana ya, yang lebah Serana. Kalau Malifera, mungkin teman-teman pernah ngelihat yang sisirannya dimasukkan ke dalam sebuah alat drum kemudian diputar, dicipratkan. Jadi Serana kalau Malifera tipenya seperti itu. Kalau yang ditiriskan tadi kalau Malifera itu pakai drum yang diputar itu, nanti baru keluar. Ya. Nah, oleh karena itu juga tadi, jadi warnanya sendiri juga bisa beda-beda Pak ya. Ada yang warnanya agak pekat, ada yang warnanya tadi seperti yang Bapak tampilkan di sini ya, di meja ya. Ada yang agak terang gitu ya. Bahkan ini bening banget tuh, bisa kayak tembus pandang. Ini dari multiflora. Jadi maksudnya si lebah Mellifera diemnya di vegetasi yang macam-macam bunganya. Ini biasanya begitu bening. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak atau Ibu IM Yusuf ya. Ini Pak Dandi, saya dari Maluku Utara, ada yang menjual madu di sini sambil bawa sarangnya. Itu gimana Pak? Maksudnya bagus atau tidak? Nah, dengan sarang tuh Pak, silakan. Ya, modelnya mungkin seperti yang ini ya, dengan sarangnya. Tapi Maluku Ambon itu madunya luar biasa, yang Serana dan Trigona luar biasa. Madunya biasa seperti ini. Ibu Bapak nanti kalau panen mendapatkan madu seperti ini, yang pertama itu kita lihat bahwa si madu itu betul-betul ada di dalam sarang. Mohon maaf nih, ada beberapa oknum yang madu kosong itu madu yang memang ditinggal oleh lebahnya, karena lebah itu bisa minggat ya. Kalau dia menyatakan vegetasi kurang di sekitarnya, si ratu itu memerintahkan untuk minggat, mencari tempat yang baru. Jadi sarangnya ditinggal. Nah biasanya ada oknum yang sarangnya dipotong, ditaruh kemudian disiram pakai madu. Mending madunya kalau madu murni, kadang-kadang madunya juga bukan madu benar ya, disiram. Nah itu akan sangat kelihatan. Kalau sarang yang betul itu ditutup oleh
eh, apa namanya di kolam itu. Ada Oh, kayak penutup. putih-putih itu Pak ya? Ada. Ya, Oh, betul. Ya, kalaupun nanti di pinggirnya itu terlihat madunya, dia iya, betul-betul ada di dalamnya, tidak iya, terpisah. Walaupun iya, ada tetesannya itu karena iya, rembesan aja. Ya, iya, kemudian wanginya. Ini wanginya susah kalau bicara wangi seperti apa ya. Mau beda bagaimanapun jenis lebahnya, ada aroma yang beda. Jadi kita sebut ini aroma nektar. Tapi jangan pikir nanti kalau ketemu dengan madu dari kebun durian, wanginya durian enggak, jauh sekali beda. Jadi antara disebut nektar randu misalnya, bukan wangi randu nantinya, gitu ya. hmm, Nah, kenapa sih mereka jual dengan sarangnya? Ya itulah tadi, di Indonesia banyak madu yang aneh-aneh, sehingga mereka ingin meyakinkan bahwa saya ini jual dari sarangnya begitu. Tapi pada akhirnya nanti ibu atau bapak yang di Maluku kembali lagi ke dapatkanlah di Maluku banyak Bu ya, banyak peternak, banyak pemburu banyak pemburu madu itu kalau ibu bisa dapatkan begitu ibu dapat yang enak yang bagus, ciumlah wanginya, rasakan di tenggorokan, rasakan di perut itu agak hangat agak panas, itu yang menjadikan indikator sehingga yang pendeteksinya badan sendiri nantinya. Saya nggak bisa oke, nggak bilang yang jual madu pakai sarang itu palsu, tapi kalau sarangnya seperti tadi, insya Allah itu bagus. ya. Jadi kalau dari sarang tadi tipsnya sangat menarik ya. Kalau dari sarang, Pak Dandi menyarankan cek sarangnya itu di atas heksagonalnya itu ada nektarnya Pak ya, yang putih-putih itu Pak ya. Betul, betul. Seperti kayak gula kalau kering kalau nggak salah Pak ya, betul nggak Pak? Kalau Jadi lapisan gula kalau kering itu ya, nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini jadi atasnya itu tertutup kayak ya, lapisan putih itu Pak ya. ini Oke. juga menunjukkan bahwa madu ini sudah matang istilahnya, sudah cukup untuk Hmm. dipanen. Kalau belum seperti itu nantinya dikhawatirkan sebetulnya madu muda. Nah madu muda ini yang suka ngegas istilahnya dia banyak ini. Nah kalau saya bukan artis ya, kalau saya yang makan rasanya kurang kurang ini kurang menggiurkan. Ya. Ini Oke. kalau kita kasih ke anak-anak ya, anak-anak kita ini hati-hatinya bisa nggak berhenti loh. Mereka segini tuh bisa habis sehari. Oh ya, Kawan-kawan dan itu ada takaran nggak Pak? Ada overdosis nggak makan madu gitu? Atau ada yang takaran disarankan? ya sebetulnya apapun yang berlebihan tentu akan buruk ya, akan ada akibat yang kurang baik. Meskipun sampai saat ini kawan saya yang anaknya sehari makan hampir seperempat kilo ini menyatakan tidak apa-apa, tapi jelas saya larang. Saya bilang jangan lanjutkan, mendingan untuk anak-anak itu cukup 1 sendok makan baik sarang maupun madunya itu pagi, siang, sore. Nah, cara minum madu yang paling baik itu kalau pagi, begitu kita bangun tidur belum gosok gigi, belum apa-apa, kita minum, kumur-kumur di mulut, kemudian telan pelan-pelan. Maaf ya, saya kasih contoh, yang dibegitukan, baru kemudian telan. Siang hari sebelum makan siang, ya, malam hari sebelum tidur. Jadi setelah kita tidak akan makan apa-apa lagi, kita minum madu. Jadi beberapa kawan yang kedokteran juga bilang kan ini kalau ceritanya COVID ini serangannya kan ada di saluran pernapasan ya, sehingga pada saat kita tidur kita harapkan si madu kita ini sudah ada menjadikan makanan terakhir atau cairan terakhir yang ada di kerongkongan kita, sehingga pada saat malam hari diharapkan madu kan itu sudah jelas akan membunuh bakteri, sudah dibuktikan itu membunuh bakteri dan virus, nah, sehingga pada saat ada tenggorokan malam hari sebelum tidur kita sudah jaga, bangun pagi kita santem lagi gitu. Nah kalau untuk dewasa sebaiknya 2 sendok, kalau anak-anak kan 1 sendok, dewasa 2 sendok. Jadi pertanyaannya balik lagi ke tadi, kalau madu disimpan 1 bulan, 5 bulan boleh nggak? Boleh, saya bilang, berarti itu artinya madunya nggak diminum. Kalau Anda sakit jangan nyalahin madunya. Kalau yang minum madu tiap hari biasanya jangan sakit. Ya, baik. Terima kasih Pak Dandi penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Apakah Pak mau tanya kalau madu meledak itu gimana? Mohon penjelasannya. Nah, ini kok bisa meledak Pak? Tadi Bapak sempat singgung tentang gas ya. Nah, itu monggo Pak, silakan. Itulah, saya nggak bawa tadi ya. Itulah sebabnya madu ini tidak banyak yang penerbangan melarang. Kalau kita kirim bawa madu misalnya 1 jerigen banyak gitu ya, bukan botol-botol gini, lihat di X-ray itu dilarang, pasti nggak boleh. Karena madu itu pada saat, apalagi kalau kita ke Maluku, ke Nusa Tenggara Barat, ke Sumatera, itu madunya benar-benar baru panen kemarin,
dikemas hari ini, katakanlah baru 3 hari lah masuk ke dalam botol. Nah, kalau di dalam botol ini kadar airnya masih ada, itu pasti ngegas. Dia fermentasi sebetulnya bahasa ilmiahnya fermentasi sehingga menghasilkan gas, menghasilkan udara begitu. Botol yang paling aman yang dipakai adalah botol plastik atau kaca. Yang paling aman kaca sebetulnya. Yang plastik ini bisa bulat sekali sampai segede bola. Dan betul, sehingga pada saat kita buka madu itu harus pelan-pelan, jos sampai keluar dulu, baru kemudian kita buka pelan. Ada yang bilang bahwa yang asli itu madu harus ngegas. Kalau nggak ngegas berarti nggak asli. Nggak begitu juga, karena ada beberapa madu yang memang sudah ditiriskan lama. Jadi ada peternak yang demi pengemasan lebih baik, dia hamparkan di sebuah ruangan, memakai loyang-loyang, jadi paling 1 cm lah ketebalan madunya, dihamparkan, kemudian dikasih alat untuk mengurangi kadar air, dehumidifier, gitu ya. Jadi kadar airnya turun. Cirinya madunya lebih kental biasanya, kalau kadar air sudah tinggi dan sudah tidak ngegas lagi. Oke, jadi secara alami sebenarnya ada gasnya tadi Pak ya, secara alami memang ada gas. Ya. Tapi tidak menjamin bahwa madu yang tanpa gas juga bukan madu yang baik, kan begitu ya. Tapi tadi kan ada proses penurunan kadar air ya, tadi prosesnya tadi itu ya. Oke, baik. Dan kami sebetulnya agak prihatin juga, terakhir kemarin ada madu yang dinyatakan di kita ada istilah SOS, madu sirupan, oplosan, dan satu lagi apa S-nya, pokoknya madu palsu begitu ya. Ternyata setelah dibuktikan ini ngegas. Setelah diteliti di laboratorium ada soda, ditambahkan soda. Niat sekali Pak ya. Ya, niat sekali ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih Pak, dari Ibu Aisyah ya, Aisyah Islamia ya. Bagaimana mekanisme keluarnya madu pada lebah? Apakah bercampur dengan kotorannya? Nah, silakan Pak. Sayang sekali presentasi saya pikir nggak ada pertanyaan detail gini nih, jadi saya nggak sampaikan. Ini spesifik nih ya. Silakan Pak. Lebah. Tapi pada intinya Bu, di lebah itu ada saluran penghisap nektar, kemudian dia masuk ke dalam badan yang sangat jauh terpisah dengan kotoran. Jadi dia terpisah. Ibarat susu sapi Bu, susu sapi perah, itu kelenjar susunya jauh meskipun tempat keluarnya itu dekat antara pantat sapi dan ambing sapi, tapi itu di dalamnya itu jauh terpisah. Dan semua yakin para ahli, demikian juga di lebah, bahwa itu sama sekali tidak tercampur. Jadi begitu masuk ke dalam badan lebah, diproses, nanti akan keluar lewat jalur yang beda dengan jalur makan. Jadi ada jalur makan, ada sungut. Nah, ini beda keluarnya. Jadi jangan khawatir dengan madu. Bahkan ini salah satu hasil dari hewan yang bisa kita langsung konsumsi. Kalau yang lain ada nggak ya? Susu sebaiknya kan ditanak ya. Apalagi nih? Daging udah jelas harus direkam. Tapi madu ini bisa langsung diminum dan tidak usah dicuci dulu, nggak ada madu dicuci ya. Ini betul aman. Madu ini aman. Yang harus kita perhatikan adalah tangan dari si peternak. Seperti tadi, SOP-nya paling tidak harus pakai sarung tangan untuk makanan ya. Karena setelah kita tiriskan itu udah langsung kan kita masuk ke kotak seperti ini, atau langsung ditiriskan, berarti tangan kita yang kontaminasi. Tadi pun sebetulnya masih di video tadi masih belum SOP tuh, belum pakai penutup hidung. Tapi kita yakini juga bahwa si madu ini di sekitar ini, kalaupun ada bakteri dia mati, dia akan mati. Salah satunya pembuktiannya adalah pernah ada diketemukan mumi yang usianya ribuan tahun ya. Itu ternyata salah satu zat pengawet mumi itu adalah madu. Jadi mengawetkan artinya tidak ada bakteri dan kuman yang bisa menghancurkan si kulit itu. Jadi ibu-ibu, bapak kalau ingin awet ya mandi madu ya. Lulurnya pakai madu Pak ya. Madu mahal tuh, berapa tuh? Iya. Oke, menarik ya. Sabun madu itu juga banyak ya, sudah diproduksi. Sabun madu dan sebagainya, teman-teman sudah banyak yang produksi. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih jawabannya. Nah, berikutnya dari Pak Adi Wijayanto. Pak mau tanya, banyak beredar berita bahwa madu nggak cocok dikonsumsi oleh anak balita. Apa benar, Pak? Oke, ini pun jadi perbincangan kita di grup peternak nih. Lagi-lagi saya hanya bisa bilang testimoni dan teori ya. Yang testimoni
dari sejak ibunya hamil bulan pertama sampai melahirkan, sampai si bayinya ini pada saat menyusui, si madunya ditaruh di bibirnya ataupun di susu si ibu, di puting si ibu, diolesi madu, itu tidak ada yang mengeluhkan. Saya ambil testimoni ini dari 10 kawan-kawan saya yang di grup ya, 10 orang nih, jadi sampelnya 10 orang. Tetapi kalau kita diskusi dengan dokter, memang ada namanya saya, jadi kelebihan gula si anak ini di dalam rahim itu. Jadi sehingga saya tetap saja ujung-ujungnya, kalau bicara testimoni dari 10 kawan saya yang sejak anak pertama sampai kedua ketiganya minum konsumsi madu, ibunya, bapaknya, dan si bayinya juga tidak mengalami apa-apa, tapi juga kita tidak bisa mengesampingkan ilmu kedokteran. Jadi kesimpulannya seperti tadi diambil, sebaiknya tetap konsultasi ke dokter dan tetap lihat reaksi. Kalau bayi misalnya kita kasih sedikit kemudian dia mencret, itu sebaiknya juga dikurangi atau dihentikan. Dan di kita pun sama, teman-teman yang tidak biasa minum madu pertama biasanya ada gangguan, bisa mual, bisa buang air dan seterusnya. Tapi kalau diteruskan itu biasanya jarak 3-4 hari udah normal, udah nggak apa-apa lagi, gitu, udah terbiasa. Oh, udah menyesuaikan diri gitu Pak ya? Ya, gitu. Oke. Baik, ini sambil kita masih buka ya kesempatan ya, masih ada waktu ya Pak Adi ya, Pak Dandi ya. Silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Baik, sambil menunggu yang bertanya, mungkin saya pengen mengulang Pak, mungkin ada beberapa yang tadi terlewat, karena juga banyak orang yang berasumsi bagaimana mengetes madu asli dan tidak asli. Nah ini saya ingat juga dari orang tua dulu, dulu kita pakai tesnya pakai korek api Pak. Jadi madu aslinya itu dicelup ke pentol korek, lalu kalau digesek ke pematiknya itu tetap nyala tuh. Nah itu mitos atau benar sih Pak? Itu kita kategorikan mitos juga. Karena kita ketemu nih, karena kami pernah mencoba. Kenapa kita bilang mitos? Kita tahu nih madu ini abal-abal nih. Yang ini kita tahu bahwa ini madu kami yang asli. Dua-duanya nyala, gitu. Dua-duanya akhirnya. Tapi pernah juga madu kami bagus. Teman saya bawa, ya kami udah yakin nggak usah dipertanyakan lagi ya. Teman saya peternak juga bawa. Nggak nyala-nyala itu. Ternyata kadar airnya tinggi. Oh, jadi itu menjawab kadar air Pak ya sebenarnya? Termasuk telur yang dimasukkan madu kemudian jadi setengah matang ya. Betul. Beberapa kawan saya bilang nggak bisa dijadikan patokan. Akhirnya ya terus banyak kan konsumen kami yang tanya, terus gimana dong kalau ingin madu asli? Sebisa mungkin, karena di daerah kita dari Sabang sampai Merauke itu madu itu ada pasti, ada peternak. Nah, sebisa mungkin kita dapatkan langsung dari peternaknya. Dan kalau bisa kita lihat panennya gitu. Karena saya nggak bisa kan bilang bahwa madu harus beli ke saya, nggak bisa. Peternak di Indonesia banyak, dan kita sedang berusaha menggiatkan nih peternak-peternak di daerah ini supaya mereka bisa membawa nama madu Indonesia, ngangkat lagi gitu, dan madu murni ya maksudnya. Dan salah satu yang menjadi poin buat lingkungan hidup nih, di mana ada peternak lebah, pasti di situ tanamannya bagus. Jadi kita nggak usah cerita tentang jagalah hutan segala macam, udah aja pokoknya masyarakat sekitar hutan kasih lebah aja, dia sendiri yang akan jaga hutannya. Karena nggak ada hutan itu madu nggak ada juga pasti. Makanya kemarin pada ada kebakaran hutan di mana-mana di Sumatera, semua peternak madu tuh nangis beneran gitu, karena sudah kebayang berapa ribu koloni, berapa ton madu yang seharusnya jadi rezeki kita ini dikasih kan sama lebahnya itu hilang. Jadi makanya kalau ngelihat alam rusak tuh, para peternak yang paling termasuk orang-orang yang gemes banget gitu. Kesal lihatnya. Ya. Saya masih menunggu ya, pertanyaannya belum ada yang masuk. Sebelum lupa tanya pertanyaan, saya akan lihatkan ternak lebah di rumah saya. Ya, silakan Pak. Ya. Nah ini di lantai 2 saya. Ya. Kalau ini nggak ada pengaruhnya nih. Ini pakai kamera. Kalau ini nggak ada pengaruhnya, ini mainan saya. Oke. Nah ini, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah ini air mata pengantin. Kelihatan lebahnya nggak nih? Lagi. Kurang dekat Pak. Dekat ya, sebentar, lebahnya mudah-mudahan mau. Nah, ada kelihatan nggak? Nah lebah. Ini air mata pengantin saya tanam di sekitarnya.
Kemudian ini sisa perasan. Sisa-sisa perasan biasanya saya taruh di sini supaya jadi makanan juga. Oke. Nah, ini ada koloni yang saya pelihara. Kelihatan. Nah, ini koloninya. Oh. Ini cuaca sedang mendung nih, jadi lagi banyak diam di kandang dia. Ya. Mudah sedang baik ya, saya nggak pakai pengaman ya. Ya. Soalnya kalau sedang lagi bete, dia langsung nyerang, meskipun udah kenal. Jadi mereka juga walaupun sedang diam di kandang ini, ketika Bapak ngusik mereka itu, mereka nggak langsung marah, Pak ya? Beberapa udah persiapan nih, udah membentuk pertahanan. Iya, iya. Nah, ini terlihat madu agak kurang nih. Jadi saya punya rasanya bunganya udah cukup segini masih kurang. Ini di atasnya masih kosong nih madunya. Oh. Jadi di sini yang istilahnya saya pelihara di rumah ini, nah udah mulai. Oke. Terusik deh. Nah, jadi meskipun bunga rasanya sudah banyak ini sampai ke bawah gitu, ini ternyata masih kurang pembentukan madunya. Nah, ini lebah-lebahnya sedang. Kalau orang yang pelihara perkutut kan senang lihat perkutut gitu ya. Kalau saya senangnya lihat lebah gini pagi-pagi sampai jam 11 ini mereka akan cari makan. Iya. Oke. Baik. Ya, thank you Pak, bisa langsung dikasih lihat langsung ya. Ini Ya. Bagaimana? Tadinya rencana saya sih pengennya kita ke peternakan yang lebih besar. Ya. Ya kondisinya tidak memungkinkan. Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi Pak, sebelum menunggu yang lain. Saya ingat dulu waktu orang tua saya itu kalau membeli madu yang tadi langsung dari madu hutan, kebetulan kami kan dulu di Kalimantan Pak. Jadi ibu tuh kasih tips kalau ngelihat madu itu juga yang dari hutan Pak ya, kan masih pakai botol-botol oplosan tuh Pak. Nah itu seringkali di atasnya itu ada kayak busa-busa dan ada agak warnanya agak coklat-coklat tua gitu Pak, atau kayak hitam lah gitu. Nah itu apa ya Pak? Apa sih busa-busa itu? Kenapa di madu-madu yang dikemas dengan modern itu tidak ada Pak? Bedanya apa? Kalau dapat madu yang begitu, segeralah beli sebanyak-banyaknya. Karena itu yang paling bagus. Bukan paling bagus, maksud saya fresh benar-benar. Jadi ada garis memang di sini, itu biasanya berbentuk gelembung. Itu adalah salah satu ciri enzim. Sampai saat ini saya lupa enzim namanya apa. Itulah yang banyak yang agak sulit untuk dipalsukan. Jadi enzim itu paling bagus. Sehingga kalau kita dapatkan madu model gitu, di atasnya ada buih sedikit membentuk lingkaran, itu bagus itu. Bagus sekali, kualitas bagus. Oh, itu menandakan apa Pak? Tadi enzimnya tadi itu ya? Enzimnya. Meskipun Abang misalnya suatu saat pergi ke mana sih negara penghasil madunya mahal ya, tapi kalau mau diadu, sebetulnya madu Indonesia jauh lebih bagus. Karena vegetasi kita itu sepanjang tahun ada. Negara lain kan ada musim dinginnya, di mana mereka nggak bisa produksi madu, malah si lebahnya mereka kasih gula untuk mempertahankan koloni. Kalau kita nggak. Kalau kita banyak tanaman-tanaman yang masih liar dan mungkin juga belum diketahui khasiatnya apa, dan diambil oleh si lebah. Nah, itu jadi khasiatnya ada di madu ini. Jadi saya pribadi saya sukanya yaitu tali trigona dan madu hutan. Nah, madu hutannya benar-benar dari daerah Sumatera, Kalimantan yang masih benar-benar hutan lebat gitu ya. Karena kita tidak tahu lebah ini ngambil dari nektar pohon apa dan khasiatnya apa ya. Tapi ya yakin baik. Ya. Oh, jadi tadi itu garis busa tadi itu menunjukkan tadi ya enzim tadi Pak ya. Jadi itu harusnya itu dibeli ya langsung ya. Bagus itu bagus. Ya. Biar mahal beli aja. Karena kasihan yang punya juga taruhan nyawa. Jadi nggak usah nawar ya. Nah, ini juga tips nih ya buat para. Ya, setiap 3 bulan sekali itu kami prihatin di grup kami ini di pemburu madu dan peternak madu selalu ada yang accident di daerah Sumatera Kalimantan itu. Terakhir kemarin dia baru saja posting video sedang ngambil, besok sorenya dapat kabar meninggal karena jatuh gitu ya. Dari ketinggian hampir 70 meter dia. Meskipun pakai ya karena takdirnya sudah begitu ya meninggal. Prihatin kita. Ya.
Oke, jadi madu pun juga tadi banyak yang sifatnya liar atau tadi di hunting langsung dari tempat asalnya di hutan. Ada juga yang sifatnya peternak tadi, Pak ya. Oke, nah secara khasiat beda nggak Pak antara yang hutan sama yang di ternak, Pak? Kalau kita melihat logika si lebah itu ngambil nektar apa, maka hutan lebih jago. Tetapi sejelek-jeleknya madu itu tetap berkhasiat gitu Bang. Jadi kalau misalnya kita dapat nih madunya malifera nih, bunganya bunga randu, ini biasa-biasa aja, harganya juga biasa. Sepanjang dia murni, jangan dicampur apa-apa, minum, pokoknya itu berkhasiat. Apalagi kalau misalnya kita dapat, ya kita lihat juga dari harga ya. Malifera ini memang harganya paling murah nih. Tapi jangan pikir khasiatnya juga bawah, nggak, tetap bagus. Baik, baik. Nah ini ada pas jam 10 ada pertanyaan, saya anggap ini pertanyaan terakhir ya. Dari ini yang dari Gmail, kemudian saya lihat di TV lebah takut asap. Saya lihat di TV lebah itu takut asap. Apa benar Pak? Betul. Jadi salah satu cara untuk panen itu kita punya tempat ngasep ya. Jadi bentuknya seperti dihembus begitu. Ada bara apinya dihembus sehingga si lebahnya pergi. Apalagi kalau yang dorsata. Kalau dorsata benar-benar mereka pakai sawit, pakai kelapa dibakar supaya lebahnya pergi dulu baru dia panen. Tapi nanti dia akan kembali. Tapi yang jangan itu asapnya asap kebakaran hutan, dia pergi selamanya. Ini benar ya. Jadi cara untuk memanen salah satunya ya. Ya Pak. Ya, baik. Tepat jam 10, saya rasa kita juga hargai waktu Bapak Ibu dan waktunya Pak Dandi dan tim. Terima kasih telah hadir. Nah, ini saya coba ketik di chatting room aja bagi Bapak Ibu tadi. Pak, di sini saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. 8 reseller yang hadir, Pak. Nah, sedangkan kita tadinya Pak Dandi ini menyiapkan awalnya cuma 5 nih. Nah, ini silakan saya kembalikan ke Pak Dandi. Silakan, Pak. Oke. Kalau saya kasih hanya 5, yang 3 orang nanti ngamuk lagi. Lebih ngamuk dari madu lebah yang tadi. Lebih galak daripada lebah, Pak. Kirim alamat lengkap, akan segera saya kirim. Kalau bisa alamatnya nyampe hari ini, akan saya kirimkan hari ini, sehingga yang di wilayah Jakarta pun besok akan nyampe. Iya, nanti mekanismenya dikirim ke kami aja nggak apa-apa, Pak. Dikirim ke kami. Oke, ya, boleh. nanti kami yang atur untuk pengiriman ke alamat, ya. Jadi ongkirnya biar kami yang tanggung. Nah, ini bagian dari servis kita. Oh ya. Ya. Siap. Terima kasih juga Pak Dandi. Nah, saya kasih ke teman-teman, silakan baik yang sudah terhubung dengan customer service atau belum, nomor customer service-nya kita. Saya ketik di ini ya, saya ketik di chat supaya bisa paham. Nah, apa yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah ketik nama lengkap, kemudian spasi emailnya, email, dan spasi lagi alamat lengkap yang ini ya, alamat lengkap yang bisa dikirim dengan cara pos ya. Lengkap dengan, maksudnya lengkap itu dengan kelurahan dan kecamatan gitu ya, kode pos dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dikirimnya ke nomor ini, ke nomor WhatsApp ini ya, nomor WhatsApp dari customer service kita. Ditunggu setelah acara ini berakhir, nanti kita akan kirimkan begitu barang atau madu tadi dikirim ke kantor kami, nanti kami akan distribusikan ke Bapak Ibu gratis ya, produknya gratis, ongkirnya gratis, gitu Pak Dandi ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dandi, semoga berhasil, semoga sukses. Kita akan dukung juga produk Indonesia sesuai dengan komitmen reseller. Kita akan bantu nih usaha-usaha seperti ini, karena dengan kita membantu usaha dari Madu Primera, pelaku madu Nusantara juga terbantu. Tadi sudah disampaikan ya, Pak Dandi punya komunitas yang saling membantu. Kalau stok lagi kosong, ternyata Pak Dandi juga ngambil dari tempat lain. Nah, itu saya kirimkan ya, itu nomor CS-nya. Jadi yang kosong, yang kurang lengkap akan dibantu dari komunitas, dan ini yang kita mau support. Jadi bukan hanya perusahaan Madu Primera, tapi juga para peternak, baik yang beternak langsung maupun yang alam tadi. Saya rasa itu ya, Pak Dandi. Sekali lagi terima kasih. Kita akan dukung terus. Semoga semakin maju Madu Katulistiwa, Madu Nusantara, dan juga teman-teman reseller. Semoga lebih semangat ya, lebih semangat
untuk memasarkan ya, mengkampanyekan nih. Ya, nanti kalau kurang kita minta lagi Pak Dandi minta sesi waktu lagi nih ya. Minta waktu beliau lagi untuk sharing di event Laris Kamis berikutnya. Saya rasa demikian dari saya, salah kata mohon maaf, dan juga jika ada kesalahan selama proses ini kami mohon maaf, tapi tujuannya adalah untuk kita semua, untuk produsen kita bantu, untuk reseller kita bantu. Saya rasa itu Pak Dandi. Sekali lagi terima kasih Pak Dandi dan tim, dan terima kasih pada teman-teman reseller. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di acara berikutnya.